Di ruang dosen yang sunyi, hanya terdengar derik jam di dinding yang memecah kesunyian. Raina duduk berhadapan dengan Pak Mahfud, dosennya yang terkenal tegas dan berwibawa. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara Pak Mahfud menatapnya. Tatapan yang terasa intens, seolah menyelidik jauh ke dalam diri Raina. "Raina," suara Pak Mahfud terdengar lembut namun tegas, nyaris seperti bisikan. "Saya bisa membantumu mendapat beasiswa, bahkan memastikan kamu lulus tanpa hambatan. Tapi tentu saja ada syaratnya." Raina tertegun, jantungnya berdegup kencang. Tawaran itu seperti peluang emas yang sulit ditolak. Namun ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Namun juga ada rasa penasaran di dalam hatinya. Syarat apa maksud Bapak?" Rania berusaha tenang, walau di dalam dirinya mulai timbul kecemasan. Pak Mahfud menggeser kursinya lebih dekat. Suaranya berbisik pelan tapi menusuk. "Saya ingin kita bisa lebih dekat, Raina. Saya tahu kamu gadis cerdas dan dewasa. Kita sama-sama bisa mendapat apa yang kita inginkan, asal kamu bersedia membuka hati dan sedikit lebih menerima kehadiran saya." Pak Mahfud mulai membuka pakaian bawahnya dan memegang paha Rania. Rania sangat ketakutan, tapi di sisi lain ia sangat butuh beasiswa dari Pak Mahfud. Rania pun terdiam antara takut dan bingung. Apa yang sebenarnya dimaksud oleh Pak Mahfud? Mengapa suasana di ruangan itu berubah sedemikian rupa? Namun dalam hati kecilnya, Rania sadar bahwa tawaran ini adalah sesuatu yang berbahaya, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Pada awalnya, Raina adalah sosok mahasiswi yang teladan di salah satu universitas ternama. Kehidupannya memang tidak mudah sejak kehilangan kedua orang tuanya pada usia belia. Rania hidup sendiri, ia tidak memiliki keluarga dekat yang bisa diandalkan. Tetapi ia dikenal sebagai mahasiswa yang pintar, mandiri, dan berprestasi. Keinginannya hanya satu, lulus dengan nilai terbaik dan bisa bekerja demi masa depan yang lebih baik. Suatu hari, datanglah kesempatan besar bagi Rania untuk mendapatkan beasiswa penuh dari universitas. Namun, beasiswa itu harus diajukan dengan rekomendasi dosen. Pak Mahfud, seorang dosen senior yang dihormati di Fakultas Raina. Salah satu dosen yang memiliki wewenang untuk merekomendasikan mahasiswa penerima beasiswa tersebut. Suatu pagi, Rania mendapatkan panggilan untuk datang ke ruangan Pak Mahfud. Dengan harapan penuh, ia datang untuk berkonsultasi mengenai peluang beasiswa. Begitu memasuki ruangan, Pak Mahfud menyambutnya dengan senyuman ramah, menawarkan segelas minuman, dan menyuruhnya duduk di dekat kursi mejanya. Setelah beberapa basa-basi, Pak Mahfud mulai berbicara mengenai beasiswa yang sangat Rania dambakan. "Rania," ucapnya lembut, "saya tahu kamu mahasiswa yang berprestasi. Tentu saya bisa membantu kamu untuk mendapatkan beasiswa itu. Saya yakin kamu pantas mendapatkannya." Rania merasa sangat senang dan sedikit lega. Namun raut wajahnya berubah ketika Pak Mahfud mulai menambahkan kata-kata yang bernada berbeda. "Tapi kamu tahu, Rania, semua ini tidaklah gratis. Semua bantuan tentu ada imbalannya," kata Pak Mahfud dengan nada yang mengisyaratkan maksud tersembunyi. Rania pun terkejut mendengar pernyataan dari Pak Mahfud. "Apa maksud Bapak?" tanyanya, mencoba tetap tenang walau hatinya mulai resah. Pak Mahfud tersenyum dan merendahkan suaranya. Maksud saya, kamu adalah gadis yang cerdas, cantik, dan mandiri. Saya ingin lebih dekat denganmu, Rania. Jika kamu mau sedikit terbuka pada saya, tentu saja saya bisa membantu kamu mendapatkan beasiswa ini dan juga kemudian dalam menyelesaikan kuliahmu."
Rania langsung merasa tidak nyaman dan menolak tawaran itu dengan halus. Ia berkata bahwa akan berusaha sendiri dan tidak membutuhkan bantuan semacam itu. Namun Pak Mahfud tidak menyerah begitu saja. Beberapa hari berlalu, Rania merasa lega karena Pak Mahfud tidak lagi memanggilnya. Namun rasa lega itu hanya sementara. Pak Mahfud kembali memanggil Rania ke ruangannya dengan alasan konsultasi beasiswa. Rania datang, berharap bahwa percakapan kali ini akan lebih profesional. Setibanya di ruangan, Pak Mahfud kembali membuka percakapan dengan lebih santai. Setelah berbasa-basi, ia mulai mengungkapkan keinginannya untuk menjadikan Rania sebagai pendamping dalam hidupnya. Rania, saya sudah lama sendiri. Meski saya sudah menikah, kehidupan rumah tangga saya sebenarnya tidak berjalan baik, kata Pak Mahfud. Saya merasa kamu adalah orang yang bisa mengerti dan menjadi pelengkap hidup saya. Maukah kamu menjadi istri kedua saya? Dengan begitu, saya bisa menjamin beasiswa dan kemudahan apapun yang kamu butuhkan. Rania pun terdiam, terkejut dengan tawaran yang begitu tidak pantas dari seorang dosen yang seharusnya dihormati. Dengan tegas, ia menolak tawaran tersebut dan menekankan bahwa tujuannya di kampus adalah belajar dan meraih cita-cita, bukan menjadi istri atau pasangan dosen manapun. Namun, Pak Mahfud tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Rania, mencoba menarik simpatinya dengan berbagai janji manis. Pada akhirnya, tekanan yang berulang dan bujukan Pak Mahfud berhasil membuat Rania merasa terpojok. Pada suatu hari, Rania kembali dipanggil ke ruangan Pak Mahfud. Ia merasa sudah kehabisan cara untuk menghindar. Kali ini Pak Mahfud menekan Rania dengan cara yang lebih halus, tapi mengancam. Rania, kalau kamu ingin lulus dengan mudah dan tanpa masalah, maka dengarkan kata-kata saya. Semua ini hanya demi kebaikanmu juga. Rania yang terjebak antara keinginan untuk mencapai impiannya dan tekanan dari Pak Mahfud, akhirnya menyerah. Demi beasiswa dan jaminan kelulusan yang lebih mudah, ia memutuskan untuk mengikuti keinginan Pak Mahfud, meskipun hatinya terpaksa. Selama berbulan-bulan, hubungan terlarang antara Rania dan Pak Mahfud terjadi diam-diam. Mereka bertemu diam-diam setelah jam kuliah atau pada saat-saat kampus sedang sepi. Namun hubungan itu perlahan-lahan diketahui oleh beberapa teman Rania. Salah seorang temannya bahkan berinisiatif untuk memasang ponsel di ruangan Pak Mahfud, berharap bisa merekam bukti untuk melindungi Rania. Akhirnya, video rekaman yang mereka sebar di kalangan kampus pun mulai menjadi pembicaraan panas, menyebabkan skandal besar yang menghancurkan nama baik Pak Mahfud dan Rania. Pak Mahfud pun kehilangan pekerjaannya dan diceraikan oleh istrinya. Sementara Rania merasa hidupnya hancur. Ia dihakimi oleh masyarakat, merasa tertipu dan terjebak dalam hubungan yang semula bukan keinginannya. Tak lama setelah peristiwa itu, datanglah azab dari Pak Mahfud. Suatu hari saat ia berjalan di kebunnya, tiba-tiba kawanan tawon menyerangnya. Lebih menyakitkan lagi, sengatan tawon itu berpusat di sekitar bagian tubuh yang sering ia gunakan untuk berbuat dosa. Rasa sakit itu tak kunjung reda, bahkan membuatnya mengalami infeksi yang parah. Cerita ini memberikan pelajaran yang mendalam tentang bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dan pengkhianatan terhadap amanah dapat membawa kerugian besar di dunia dan di akhirat. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga amanah, menjauhi perbuatan yang tidak pantas, serta tidak memanfaatkan kelemahan seseorang demi keuntungan pribadi. Azab yang dialami Pak Mahfud menjadi pengingat bahwa Allah selalu melihat perbuatan hambanya dan bahwa segala perbuatan buruk pasti akan dibalas. Hikmah dari kisah Pak Mahfud dan Rania. 1. Amanah dan tanggung jawab dalam kekuasaan. Allah memberikan kekuasaan dan posisi sebagai amanah yang harus dijaga. Menyalahgunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak benar, apalagi untuk memanfaatkan orang yang lemah, adalah perbuatan yang sangat dikejam oleh Islam. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di atas manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil.
Quran Surat An-Nisa ayat ke-58. Yang kedua, menjauhi perbuatan maksiat dan menjaga kehormatan diri. Setiap muslim diajarkan untuk menjauhi perbuatan maksiat, terutama yang berkaitan dengan zina dan godaan syahwat. Menghormati batas-batas ini bukan hanya demi menjaga diri, tetapi juga sebagai cara melindungi orang lain dari kehancuran dan kehinaan. Dalam cerita ini, godaan syahwat telah membawa kehancuran bagi keduanya, mengingatkan kita pada dampak buruk dari perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memperlihatkan perbuatan hambanya, dan setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik di dunia maupun di akhirat. Seseorang yang menzalimi orang lain, apalagi mereka yang berada dalam posisi lemah, akan mendapatkan hukuman dari Allah sebagai peringatan agar manusia tidak melampaui batas dalam perbuatannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat ke-110. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang mempunyai dua wajah, niscaya ia akan datang pada hari kiamat dengan dua wajah pula dari api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita agar tidak memperdaya orang lain atau menyembunyikan niat buruk di balik posisi yang dihormati. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga amanah, menjauhi perbuatan yang Allah larang, dan tidak memanfaatkan kekuasaan untuk tujuan yang buruk. Perbuatan zalim dan dosa, baik kecil maupun besar, tidak akan pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan yang merugikan orang lain dan menjadikan hidup kita penuh dengan keberkahan serta ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.